Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai kajian kita pagi hari ini dengan berdoa, mudah-mudahan Allah ridho dan menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sudah semakin dekat dengan penghujung bulan Ramadan. Nek cara kula wis meh tekan napa petite. Sudah hampir di penghujung Ramadan. Maka ada hal yang harus kita ingat, kita pahami bersama. Dan pada kesempatan ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kita semua, Bapak Ibu. Tentu tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk kemuliaan dan keuntungan kita bersama. Apa yang harus kita lakukan, yang harus kita ingatkan, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya yang menjadi penentu atau yang menentukan itu adalah amal terakhir kita. Ya, saya ulang Bapak Ibu, adik-adik. Nabi telah mengingatkan kita bahwa penentunya itu amal terakhir kita. Jadi bukan awal, tetapi akhir. Awal Ramadan sudah kita lalui dengan berbagai kondisi sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ada yang melaluinya dengan enjoy, dengan begitu happy, dengan begitu bersemangat. Ada yang memulainya dengan mungkin biasa-biasa saja, jadi seperti yang dulu gitu. Ada yang memulai dengan agak terpaksa dan sebagainya. Itu sudah berlalu, itu sudah berlalu. Nah, yang belum berlalu apa? Akhirnya. Ujungnya kita belum sampai. Maka yang harus kita pikirkan adalah yang masih tersisa ini. Sampai di penghujungnya nanti, insyaallah. Pun sing wingi awalnya nggih pun itu sudah menjadi bagian dari catatan amal kita masing-masing. Nah, yang sekarang harus kita pikirkan adalah di penghujungnya. Nah, untuk ini Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Bagus sekali untuk kita renungkan. Nabi suatu ketika pernah melihatnya ada orang yang begitu bersemangat membunuh orang-orang musyrik, membunuh orang-orang kafir dalam sebuah peperangan tentunya. Artinya ini membunuh yang diperbolehkan, membunuh yang hak. Dan dia adalah seorang prajurit muslim. Dia membunuh banyak musuh. Nah, pada saat itu Nabi melihat orang itu, kemudian Nabi ngendika, kalau kalian ingin melihat
penghuni neraka, lihatlah dia. Kok kula nudingi Pak Sidik. Lihatlah dia. Artinya orang yang membunuh itu. Nah, melihat itu kan orang-orang pada bingung, Pak. Itu dia pahlawan yang gagah berani begitu, kok Nabi ngendika nek arep ndelok penghuni neraka kae lho deloken kae. Nah, tentu kemudian mengundang pertanyaan besar di kalangan para sahabat. Dan kemudian ada salah seorang yang menguntit ini apa? Ya, mengintili. Jadi ngetotke ndelok sakjane kepiye to kok Nabi ngendika iki calon penghuni neraka. Kemanapun diikuti. Maka singkat cerita ternyata Bapak Ibu, prajurit yang gagah berani tadi pada saat peperangan itu juga terluka. Dia terluka karena senjata musuh dan dia tidak kuat menahan sakitnya, dan akhirnya dia mengambil pedangnya sendiri, kemudian taruh di depan dadanya dan ditusukkan di dadanya, kemudian dia mati. Arahnya sudah tahu ya Bapak Ibu. Kenapa kemudian Nabi ngendika calon penghuni neraka. Naudzubillah. Nah. Kemudian Nabi menjelaskan, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak, mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Jadi seperti tadi, dalam pandangan orang banyak dia kan prajurit yang begitu luar biasanya. Saat ini KKB di Papua barangkali itu yang ditembak itu. Dalam pandangan orang banyak, dia itu beramal dengan amalan surga, tapi kemudian berakhir dengan amalan neraka. Dan sebaliknya, ada orang yang dalam pandangan orang banyak, dia itu berbuat dengan perbuatannya, amalannya para penghuni neraka. Tetapi kemudian dia berubah menjadi beramal dengan amalan penghuni surga. Nah, kemudian di akhir hadis itu Nabi menjelaskan, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Dalam riwayat yang lain, wa innamal a'malu bi khawatimi. Nabi kemudian mengatakan, sesungguhnya amal yang menentukan itu, atau amal seseorang itu bi khawatimiha, ditentukan oleh amal yang terakhir. Jadi yang terakhir itulah yang menentukan. Seperti prajurit tadi, awalnya begitu luar biasa, tapi kemudian diakhiri dengan amalan yang buruk. Apa? Bunuh diri. Dan itu haram di dalam Islam. Padahal amalan baiknya kan banyak banget ya. Satu hal yang kemudian menjadi penyebab dia masuk neraka. Karena di akhir hayatnya dia beramal yang buruk. Bapak Ibu sama sekalian, kenapa kemudian tadi saya matur di awal, akhir Ramadan ini harus menjadi prioritas. Harus kita pikirkan, kita rencanakan, dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan baik.
Jadi yang menentukan itu sekali lagi bukan pada saat kita mulai, tapi justru pada saat kita mengakhiri. Bagaimana akhirnya? Bagaimana endingnya nantilah yang menjadi penentunya. Kemudian pertanyaannya, kapan berakhir Pak Bu? Kalau Ramadannya insya Allah berakhir nanti pada tanggal 30 Ramadan. Bertepatan dengan tanggal 12 Mei. Ramadannya berakhir insya Allah di situ. Tapi amal kita di bulan Ramadan apakah yakin sampai hari itu Bapak Ibu? Kita tidak tahu. Ya. Akhir amal kita tidak tahu. Ya kita berharap, kita berdoa, nyuwun, mugi-mugi ngantos akhir Ramadan bahkan diberikan kesempatan setelahnya untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kan kita tidak tahu. Ya. Maka para ulama memberikan tipnya agar kita selalu dalam keadaan baik Bapak Ibu. Maka anggaplah setiap amal, setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah yang terakhir. Jadi sholat subuh kita pagi ini kita anggap ini yang terakhir. Karena kita tidak bisa memastikan apakah besok pagi masih bisa subuh lagi. Bahkan zuhur nanti atau Jumat nanti kita masih bisa sholat Jumat atau tidak. Sehingga kalau kita anggap ini yang terakhir, kita kemudian akan berusaha menjadi yang terbaik, menjadikan amal itu yang terbaik. Masuk juga kajian kita, bisa jadi ini menjadi kajian yang terakhir, kita anggap yang terakhir. Saya berusaha matur yang terbaik, panjenengan juga berusaha menyimak, memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Wondene kok sare nggih niku nasib. Mboten napa-napa. Wong karang ngantuk. Wong ya ora disengaja kok. Ming ndungkluk ngerti-ngerti. Ngerti-ngerti lali karepe dhewe kok. Ya ora apa-apa. Ndak masalah Bapak Ibu. Yang penting sudah kita niati dengan benar. Saudara sekalian rahimakumullah. Ini hadis yang pertama tadi ya, bahwa ujung itu menentukan, akhir itu menentukan. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi dan juga para sahabat kemudian mengamalkan salah satu doa yang tujuannya adalah agar diberikan akhir yang baik. Akhir umurnya baik, akhir amalnya baik, akhir harinya juga menjadi yang terbaik. Ada salah satu doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khaira umri, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku itu yang akhir. Jadi di antara umur yang diberikan oleh Allah pada kita misalnya 60 tahun, ya nanti di akhir, di penghujung umur kita itu menjadi yang terbaik gitu. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Dan jadikanlah amal terbaik itu yang terakhir. Dan jadikanlah amal terbaikku yang terakhir. Wa khaira ayyami yauma alqaka fih. Dan jadikanlah hari terbaikku itu yauma alqaka fih. Hari pada saat nanti berjumpa denganmu, dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat mengamalkannya. Dan kita mestinya sudah sepatutnya kemudian kita juga meneladaninya. Allahumma ja'al khaira umri
akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka fih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya nanti. Jadikanlah amal terbaikku yang terakhir. Jadikanlah hari terbaikku adalah pada saat berjumpa denganmu. Sama sekalian rahimakumullah. Kemudian juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, baguskanlah akhir semua amal. Ya Allah, jadikanlah akhir semua amal kami. Ya Allah, jadikanlah atau baguskanlah, ahsin. Ya Allah, baguskanlah akhir semua amal kami dan jauhkanlah kami dari hinanya dunia dan azab akhirat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Sekali lagi, ya Allah, baguskanlah akhir semua amal kami serta jauhkanlah kami dari hinanya dunia dan dari azab di akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang akhir itu yang menentukan, dan seseorang itu tidak semuanya istiqomah, tidak semuanya konsisten dari awal sampai akhir baiknya. Contoh dalam hadis tadi, awalnya baik kemudian akhirnya buruk. Ada orang yang awalnya buruk akhirnya baik. Ada yang dari awal baik kemudian berakhir baik. Maka Bapak Ibu sekalian, kula penyasami kita semua tidak boleh ujub bangga dengan kebaikan yang sekarang ini sedang kita lakukan. Dan kita juga tidak boleh gumun, tidak boleh gumun itu napa? Kagum terhadap kebaikan orang lain. Sampai kita melihat akhirnya seperti apa. Karena tadi kita tidak tahu. Yang sekarang mungkin kita lihat begitu luar biasa, kita kagumi, ternyata akhirnya bahasa Jawa ini apa? Mak plekentik ini. Ternyata akhirnya seperti itu. Atau sebaliknya, kita mungkin menghina, ngejek seseorang karena mungkin buruknya amal, ya. Tapi ternyata akhirnya dia menjadi baik, gitu. Maka kita tidak boleh sekali lagi mengagumi orang karena melihat amalnya sekarang sampai kita melihat akhirnya nanti seperti apa. Apalagi mengagumi dirinya sendiri, ujub dengan dirinya sendiri. Ada sebuah hadis Bapak Ibu, riwayat Imam Ahmad dan juga Muslim. Nabi ngendika ini dari Anas bin Malik nih. Janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Ini kembalinya ke sana ya. Judulnya tema kita pagi hari ini kan itu ya, bahwa yang menentukan itu yang akhirnya bukan awalnya. Nabi mengingatkan, janganlah kalian terkagum dengan seseorang, dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan di akhir hayatnya, di akhir hidupnya. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan yang soleh, sehingga seandainya dia mati pada saat itu maka dia masuk surga. Akan tetapi ia berubah dan mengamalkan perbuatan yang jelek. Seperti contoh kasus yang pertama tadi.
Mungkin saja seseorang beramal dengan amalan yang jelek, yang buruk, sehingga seandainya dia mati pada saat itu, dia masuk neraka. Akan tetapi kemudian dia berubah dengan amalan yang soleh. Kemudian di penghujung hadis itu Nabi ngendika, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, maka ista'malahu, dia akan ditunjukinya. Kemudian para sahabat matur, "Ya Rasulullah, bagaimana menunjukinya? Atau apa yang dimaksud dengan ditunjukinya itu?" Nabi kemudian menjelaskan, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin tsumma yaqbiduhu alaihi." Jadi cara Allah menunjukinya adalah yuwaffiquhu li'amalin salihin. Jadi Allah menunjukinya, memberikan kemudahan, memberikan taufik untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Summa yakbiduhu alaihi. Kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu. Ini cara Allah. Ketika Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, maka kemudian Allah yuwafiquhu. Allah memberikan keentengan, taufik, kemudahan. Untuk apa? Li'amalin saleh, untuk beramal saleh. Dan itu berlangsung sampai dia meninggal. Inilah yang kemudian disebut dengan husnul khotimah. Yang menjadi dambaan kita semua. Jadi harapan kita semua. Poinnya nopo Bapak Ibu dari hadis ini, bahwa kondisi seseorang itu tidak tentu. Kita tidak boleh melihatnya saat ini. Kemudian kita juga harus selalu optimis, bahkan mendoakan agar orang yang mungkin dalam pandangan kita itu tidak baik, beliau diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk beramal saleh. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwa kita tidak bisa membanggakan amal kita yang sudah dan sedang kita lakukan. Karena kita tidak tahu amal terakhir kita nanti seperti apa. Dan itulah menjadi penentu. Kita harus selalu berusaha menjadikan yang terakhir itu yang terbaik. Termasuk hari-hari Ramadan kita yang tinggal beberapa hari ini, monggo kita jadikan ini menjadi hari-hari yang terindah, hari-hari yang terbaik di dalam kita mengisi, mengamalkan dengan ibadah-ibadah dan amal soleh di bulan ini. Nah, kalau ini kita pahami bersama Bapak Ibu, insya Allah di penghujung Ramadan ini gerakan amal solehnya itu menjadi lebih tampak. Dan kita bergairah, bersemangat. Gerakan amal soleh, baik yang mahdoh langsung berhubungan dengan Allah, puasa kita, salat kita, dan nanti juga zakat kita, itu terasa betul. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita tetap semangat, dan saudara-saudara kita yang mungkin di penghujung Ramadan ini justru sudah tensinya turun, ini kemudian menjadi hipertensi. Bukan hipertensi. Artinya semangatnya kemudian tumbuh lagi, meledak-ledak kembali, dan bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir Bapak Ibu, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbaiki apa yang tersisa. Perbaiki apa yang tersisa, agar kesalahan yang telah lalu diampuni. Yang tersisa ya hari ini sampai akhir Ramadan nanti. Kalau itu konteksnya Ramadan, ini kita perbaiki.
agar kesalahan kita di 25 hari ke belakang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya Bapak Ibu? Bismillah insyaallah. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, insyaallah besok kita sambung, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan menjadi lebih baik lagi. Mari kita akhiri dengan syukur dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.